Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar seluruh warga Provinsi DKI Jakarta? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini saya coba akan memaparkan pendaftaran DTKS tahun 2022. Ya, tujuan pelaksanaan sosialisasi tersebut yaitu sesuai dengan dasar hukum Instruksi Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2022 tentang pelaksanaan data dan pemutakhiran data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS ya. Yang pertama yaitu mengajak peran serta aktif seluruh unsur elemen masyarakat dalam melakukan identifikasi awal sehingga diperoleh data yang valid. Lalu yang kedua yaitu memberikan penilaian secara objektif dan selektif sesuai dengan kondisi yang sebenarnya di lapangan untuk menentukan warga masyarakat berhak atau tidaknya masuk dalam tahap selanjutnya. Ya, selanjutnya apa itu DTKS? Ya, DTKS adalah data terpadu kesejahteraan sosial, merupakan salah satu acuan data pemberian bantuan sosial pemenuhan kebutuhan dasar, baik yang bersumber dari APBN ya, anggaran pendapatan dan belanja negara seperti contohnya PKH dan BPNT maupun APBD, anggaran pendapatan dan belanja daerah seperti contohnya KLJ, KPDJ, KAJ, KJP Plus dan KJMU. Di sini penggunaan data DTKS ini dapat digunakan oleh dua ya, APBN dan APBD. Yang pertama yaitu APBN, anggaran pendapatan dan belanja negara. Di sini aku bagi lagi menjadi tiga, yaitu yang pertama PKH, program keluarga harapan, BSP atau BPNT ya, bantuan pangan non tunai. Lalu yang terakhir yaitu PBI atau penerima bantuan iuran. Ini adalah yang bersumber dari APBN. Lalu yang bersumber dari APBD itu terbagi menjadi 5 ya, anggaran pendapatan dan belanja daerah ya. Contohnya seperti kartu lansia Jakarta atau KLJ, kartu anak Jakarta KAJ, kartu penyandang disabilitas Jakarta atau KPDJ, KJP Plus, lalu yang terakhir adalah KJMU. Ini ya, pendaftaran DTKS tahun 2022 sudah dibuka ya, mulai kemarin Februari 2022. Nanti selanjutnya ada tahapan berikutnya ya. Kemarin Februari itu tahapan pertama, nanti juga ada tahap kedua, ketiga dan keempat. Kita lanjut di sini variabel khas daerah sesuai dengan Keputusan Gubernur Nomor 1250 tahun 2022. Ya, di sini ada kriteria rumah yang tidak dapat diusulkan ya. Yang pertama, terdapat salah satu anggota rumah tangga yang menjadi pegawai tetap BUMN ataupun PNS ataupun TNI ataupun Polri atau anggota DPR ataupun anggota DPRD. Ini sudah jelas tidak dapat diusulkan menjadi sesuai kriteria DTKS ya. Keterangannya tidak boleh mendaftar apabila dalam satu keluarga terdapat anggota keluarga yang merupakan pegawai tetap BUMN, PNS, TNI, Polri, anggota DPR ataupun DPRD. Memiliki mobil ya, cukup jelas ya. Jadi sudah jelas kalau memiliki mobil ini tidak bisa mendaftar DTKS ya. Lalu yang ketiga yaitu memiliki tanah atau lahan dan bangunan dengan NJOP di atas 1 miliar rupiah ya. Ini juga cukup jelas ya. Jadi yang apabila memiliki tanah atau lahan dan bangunan hasil akumulasi antara objek pajak atau bumi dan bangunan melebihi 1 miliar rupiah tidak boleh mendaftar di DTKS ya. Selanjutnya yang keempat, sumber air utama yang digunakan untuk minum adalah air kemasan bermerek ya, bukan air isi ulang ya. Di sini tidak boleh mendaftar apabila konsumsi air minum utama merupakan air kemasan seperti berkemasan 19 liter ya, atau galon yang bermerek seperti Aqua, Ades, Fit, Pristine ya, Oasis dan lain-lain. Ini sudah jelas tidak boleh ya. Lalu yang kelima, dinilai tidak miskin oleh masyarakat setempat. Jadi secara tidak langsung masyarakat setempat juga tahu bahwa apabila mendaftar kalau tidak miskin ini sudah tidak boleh untuk mendaftar. Di sini ada ketentuannya juga. Yang A yaitu keluarga dalam satu keluarga dengan satu kepala keluarga tanpa tanggungan memiliki penghasilan di atas 2 juta rupiah. Jadi apabila di sini tanpa tanggungan terus penghasilannya di atas 2 juta ini tidak boleh mendaftar di DTKS ya. Lalu yang kedua, keluarga dengan satu kepala keluarga dengan satu tanggungan memiliki penghasilan di atas 3 juta rupiah
Ya, di sini sudah jelas tidak boleh ya mendaftar apabila dalam satu keluarga itu memiliki satu tanggungan dan penghasilannya itu di atas 3 juta rupiah ya. Jadi kalau seandainya di bawah 3 juta rupiah ini masih boleh untuk mendaftar kalau tanggungannya hanya satu ya. Lalu yang C, keluarga dengan satu kepala keluarga dengan memiliki 2 tanggungan ya, penghasilan di atas 4 juta rupiah ya. Jadi kalau seandainya di sini penghasilannya 4 juta rupiah dengan tanggungan 2 tanggungan, ini jelas tidak boleh ya mendaftar di DTKS ya. Kita lanjut ya. Di sini ada lampiran instruksi Gubernur Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta ya, nomor 2 tahun 2022, tanggal 27 Januari tahun 2022 ya. Jadwal pelaksanaan pendataan dan pemutakhiran data terpadu. Di sini ada jadwalnya ya. Ini adalah jadwalnya. Yang pertama sosialisasi tahap 1 nih ya. Tahap satunya itu tanggal 20 sampai dengan 30 Januari ya. Lalu pendaftarannya 1 sampai 20 Februari. Pengolahan data satunya 21 sampai 25 Februari. Lalu pemadanan data dengan Dinas Dukcapil itu 26 Februari sampai 4 Februari ya. Pemadanan data dengan Badan Pendapatan Daerah 5 sampai 10 Maret. Pengolahan data 11 sampai 15 Maret. Musyawarah Kelurahan 16 sampai 22 Maret. Pengolahan data tahap ketiga yaitu 23 sampai dengan 25 Maret. Penetapan daftar sasaran tetap kota ataupun kabupaten administrasi tanggal 26 Maret sampai 3 April ya. Penginputan daftar sasaran tetap ke dalam aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation itu tanggal 4 sampai 10 April. Ya, di sini adalah tahap pertama ya. Lalu selanjutnya tahap kedua ini ya. Tahap kedua sosialisasi tanggal 20 sampai 30 April. Pendaftarannya 1 sampai 20 Mei. Pengolahan data tahap pertama yaitu 21 sampai 25 Mei. Ya, pemadanan data dengan Dinas Dukcapil tanggal 26 Mei sampai dengan 4 Juni. Pemadanan data dengan Badan Pendapatan Daerah tanggal 5 sampai 10 Juni. Pengolahan data tahap kedua 11 sampai 15 Juni. Ya, musyawarah kelurahan itu tanggal 16 sampai 22 Juni. Pengolahan data tahap ketiga 23 sampai dengan 25 Juni. Penetapan daftar sasaran tetap kota atau kabupaten administrasi tanggal 26 Juni sampai dengan 3 Juli ya. Lalu penginputan daftar sasaran tetap ke dalam aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation itu 4 sampai dengan 10 Juli. Ini adalah tahapan kedua ya. Ini adalah sesuai instruksi Gubernur ya Daerah Provinsi DKI Jakarta nomor 2 tahun 2022 ya. Jadi kalau seandainya tidak ada perubahan ini tetap akan dipakai ya, karena di sini mengetahuinya adalah Gubernur Provinsi DKI Jakarta yaitu Anies Baswedan. Ya, kita lanjut yang ke tahap ketiga. Sosialisasi tanggal 20 sampai 30 Juli. Pendaftaran itu 1 sampai dengan 20 Agustus. Lalu pengolahan data tahap pertama 21 sampai dengan 25 Agustus. Pemadaman data dengan Dinas Dukcapil 26 Agustus sampai dengan 4 September. Pemadaman data dengan Badan Pendapatan Daerah tanggal 5 sampai dengan 10 September. Pengolahan data tahap kedua 11 sampai 15 September. Musyawarah Kelurahan 16 sampai 22 September. Pengolahan data tahap ketiga 23 sampai dengan 25 September. Penetapan daftar sasaran tetap Kota Administrasi Jakarta itu 26 September sampai dengan 3 Oktober. Lalu penginputan daftar sasaran tetap ke dalam aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation itu tanggal 4 sampai dengan 10 Oktober. Ini adalah rentetan tahapan-tahapan di tahap ketiga ya untuk pendaftaran data DTKS. Lalu yang terakhir itu tahap keempat. Tahap keempat yaitu yang pertama itu sosialisasi tanggal 20 sampai 30 Oktober. Ya, lalu pendaftaran tanggal 1 sampai dengan 20 November. Lalu pengolahan data tahap pertama yaitu 21 sampai dengan 25 November. Lalu pemadaman data dengan Dinas Dukcapil itu tanggal 24 November sampai dengan 4 Desember. Ya,
6 November sampai dengan 4 Desember. Lalu pemadaman data dengan Badan Pendapatan Daerah itu tanggal 5 sampai dengan 10 Desember. Ya, pengolahan data tahap kedua itu tanggal 11 sampai dengan 15 Desember. Lalu musyawarah kelurahan itu tanggal 16 sampai dengan 22 Desember. Lalu pengolahan data tahap ketiga yaitu 23 sampai 25 Desember. Lalu penetapan daftar sasaran tetap kota administrasi itu tanggal 26 Desember sampai dengan 3 Januari. Lalu penginputan dasar sasaran tetap ke dalam aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation itu tanggal 4 sampai dengan 10 Januari. Ya, ini adalah tahapan-tahapan ya dalam pendataan atau pendaftaran data DTKS ya, tahap 1, tahap kedua, tahap ketiga, tahap keempat ya, sesuai instruksi Gubernur Daerah Provinsi DKI Jakarta nomor 2 tahun 2022 tanggal 27 Januari tahun 2022 yang diketahui oleh Gubernur Provinsi DKI Jakarta Bapak Anies Rashid Baswedan ya. Semoga tidak ada perubahan-perubahan tanggal ya, sehingga dapat realisasi semua kegiatan-kegiatan tersebut dengan baik ya. Mungkin cukup sekian dari saya ya, mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.